Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8, yaitu ada Zidan Gideon Franciscus, Fatima Pusparani Dewi, Syaida Clarissa, Nursantrio Galih Widianto, Wisnu Saputra, Kelvin Leo Putra, akan menjelaskan PPT mengenai hukum perikatan. Baik, latar belakang yaitu manusia merupakan makhluk sosial. Di dalam hukum perikatan sendiri ada 3 sebab dan yang membuat perjanjian dilakukan secara tidak bebas, yaitu 1, paksaan, di mana seseorang mendapatkan paksaan secara rohani atau paksaan psikis dalam jiwa atau mental. Yang kedua ada kekhilafan, di mana seseorang khilaf tentang hal-hal pokok dalam mengadakan sebuah perjanjian seperti apa saja objek yang ia perjanjikan dan dengan siapa ia melakukan perjanjian tersebut. Yang ketiga ada penipuan terjadi jika ada pihak yang sengaja memberikan keterangan mengenai objek yang diperjanjikan secara tidak jujur dan menggunakan tipu muslihatnya untuk membujuk pihak lain untuk mendapatkan persetujuannya. Berikutnya ada pihak dalam perkara. Pihak dalam perkara ada 3, yaitu yang pertama Dita Amanda Maris yang beralamat di Jalan Tanjung Blok B nomor 8, RT 1 RW 7, Kelurahan Cilandak Barat, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, memberi kuasa kepada Hairudin Masaro, Antoni Alexander, Nazwir Zasa, dan Ika Safitri sebagai advokat atau pengacara yang bergabung di kantor hukum MM dan rekan yang beralamat di Jalan Raya Haji Naman, Berlian Residen, Blok B, nomor 4, Pondok Kelapa, Jakarta Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Januari 2016 dan dapat disebut sebagai penggugat. Yang kedua ada Anggoro Kasyanto yang beralamat di Jalan Tampak Siring, nomor 27, Cipete, Jakarta Selatan, dan dapat disebut sebagai tergugat. Yang ketiga ada Ade Amri yang beralamat di Jalan Bukit Golf Utama, PD 31, RT 12 RW 15, Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, dan dapat disebut sebagai turut tergugat. Selanjutnya, uraian duduk permasalahan. Kasus ini berawal dari penggugat yang bernama Dita Amaris yang sedang mencari sebuah lokasi atau tanah yang telah direncanakan akan dipakai untuk membangun perumahan berbentuk klaster. Dita bertemu dengan tergugat yaitu Anggoro pada awal bulan April, di mana pada saat itu Anggoro yang menawarkan tanah kepada Dita dan Anggoro mengatakan bahwa objek perkara tersebut dijamin aman dan semua suratnya pun lengkap. Dan jika kemudian hari ada kekurangan atas tanah tersebut, maka Anggoro akan bertanggung jawab atas kekurangan tersebut. Setelah semuanya sudah dijelaskan mengenai spesifikasinya, Anggoro dan Dita pun sepakat untuk melakukan transaksi jual beli di mana harga jual objek tersebut adalah sebesar 18.382.000 per meter persegi atau dengan total harga 11.250.000.000 sesuai dengan surat perjanjian jual beli di bawah tangan pada tanggal 19 April 2014 yang telah disepakati oleh kedua belah pihak yaitu Dita dan Anggoro. Setelah disepakati, Dita kemudian membayarkan sejumlah uang yang tertera pada SPJB tersebut dan ia melakukan proses pemecahan sertifikat, di mana pada saat pemecahan sertifikat tersebut dilakukan, maka diharuskan adanya pengukuran ulang atas objek tersebut. Setelah dilakukan pengukuran ulang, diketahui bahwa luas tanah yang tadinya 612 meter berkurang sehingga 592 meter. Dita selaku penggugat langsung mengabarkan Anggoro dan Anggoro ini selaku tergugat tidak mau atau menolak bertanggung jawab. Setelah proses pemecahan sertifikat, Dita kemudian melanjutkan untuk mengurus izin mendirikan bangunan atau IMB. Dan setelah itu ternyata Dita mendapatkan konfirmasi bahwa objek tersebut luasnya hanya 482 meter persegi. Karena adanya pemotongan jalan seluas 130 meter persegi. Jadi luas tanah totalnya hanya sebesar 482 meter persegi yang dari awalnya adalah 612 meter persegi. Menurut pegawai Pemkot setempat, objek tersebut terkena pemotongan jalan sudah tertera pada IMB pada bulan November 2012. Pada saat itu, Anggoro lah yang mengurus IMB atas tanah tersebut. Pada saat Anggoro membelinya dari pemilik yang sebelumnya, yaitu Baharudin, dikarenakan adanya kekurangan luas, maka Dita yang sebelumnya memiliki rencana untuk membangun klaster, jadi tidak bisa membangun klaster dan mengakibatkan kerugian bagi Dita karena Dita harus melakukan pembatalan rencana pembangunan klaster kepada para calon pembelinya. Anggoro sendiri enggan bertanggung jawab atas pengurangan tersebut.
Dita akhirnya menghentikan pembayaran untuk tanah tersebut dan meminta diadakannya pembatalan transaksi jual beli dan meminta Anggoro untuk mengembalikan uang yang sudah ia bayar dengan total 8.138.425 sesuai dengan bukti transfer bank dari rekening Dita kepada rekening Anggoro. Kemudian Anggoro menyatakan bahwa ia belum bisa mengembalikan uang tersebut karena uang tersebut sudah ia pakai dan malah mengenakan penalti kepada Dita karena Dita telah menghentikan pembayaran. Pada tanggal 9 Mei 2015, Anggoro kemudian menjual kembali objeknya kepada Ade Amri selaku turut tergugat dengan harga 10.500.000.000 dengan luas objek yaitu 596 meter persegi. Setelah objek tersebut telah terjual kepada Anggoro mengembalikan sebesar 3.924.000.000 dari 8.138.000.000 dengan alasan bahwa Dita dikenakan penalti sebesar 4.214.000 dalam waktu kurang dari 3 bulan karena telah menghentikan pembayaran atau angsuran tanah tersebut. Anggoro telah memperoleh keuntungan yang sangat besar dari penjualan objek tersebut dan juga denda yang telah ia kenakan kepada Dita. Total uang yang ia dapatkan adalah 14.714.000.000, padahal pada tahun 2012 Anggoro membeli objek tersebut dengan harga 1.975.000.000. Dengan demikian dalam waktu 1 tahun, harga tanah tersebut harganya sudah naik 6 kali lipat, di mana pada tahun 2012 tanah tersebut harganya 3.230 meter persegi menjadi 18.382 meter persegi, di mana hal tersebut tidaklah masuk akal dan kita telah dirugikan dalam jumlah yang sangat besar. Analisis putusan Hakim di PN. Pertimbangan hukum hakim adalah yang menjadi permasalahan antara penggugat dan tergugat adalah jual beli sebidang tanah dan bangunan seluas 612 meter persegi, di mana menurut penggugat bahwa luas tanah setelah diadakannya pengukuran ulang dan dimohonkan izin mendirikan bangunan ternyata luas tanah hanya 482 meter persegi, sehingga ada kekurangan 130 meter persegi dan atas kekurangan tersebut tergugat tidak mau bertanggung jawab sehingga penggugat minta agar SPJB batal dan minta agar uang yang telah dibayar kepada tergugat dikembalikan kepada penggugat. Sedangkan menurut tergugat, satu, bahwa penggugat dengan tergugat sepakat membuat dan menandatangani perjanjian jual beli tanah dan bangunan tanggal 9 April 2014 dengan luas 612 meter persegi. Berdasarkan sertifikat hak milik dengan harga jual 11.250.000.000, sebenarnya pihak tergugat telah mengetahui adanya pemotongan jalan seluas 114 meter persegi pada IMB awal. Pada saat tergugat membeli tanah tersebut pada tanggal 20 November 2012, tetapi tidak memberitahukan kepada penggugat. Pada tingkat pertama, hakim menyatakan bahwa adanya kekurangan bukti terhadap tuntutan penggugat kepada tergugat. Kekurangan tanah sebagai objek jual beli antara penggugat dengan tergugat sebagaimana perjanjian jual beli tanggal 9 April 2014 adalah disebabkan adanya ketetapan rencana kota tanggal 28 November 2014 bahwa tanah tersebut kena rencana pelebaran jalan dan saluran yang akan dipergunakan untuk kepentingan umum. Sehingga tuntutan penggugat agar tergugat dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum tidak cukup beralasan dan berdasar hukum sehingga harus ditolak. Oleh karena tuntutan tentang perbuatan melawan hukum ditolak, maka tuntutan tentang ganti rugi dan selebihnya menurut majelis tidak cukup beralasan dan berdasar hukum sehingga harus ditolak untuk seluruhnya, maka penggugat berada di pihak yang kalah, sehingga dihukum untuk membayar ongkos perkara ini. Analisis putusan hakim di pengadilan tinggi. Pertimbangan hakim dalam kasus ini adalah pihak penggugat dan tergugat telah sepakat untuk menandatangani surat jual beli tanah seluas 612 meter persegi. Ternyata luas tanah tersebut adalah 596 meter persegi. Setelah penggugat melakukan pemecahan sertifikat dan pada saat ingin membuat IMB, penggugat baru mengetahui bahwa luas tanah hanya 482 meter persegi setelah dikurangi dengan luas pemotongan jalan sebesar 114 meter persegi. Penggugat telah terbukti telah membayarkan angsuran untuk objek tersebut tanpa terlambat atau menunda. Setelah mengetahui bahwa luas tanahnya 482 meter persegi, tidak sesuai dengan perjanjian, barulah ia menghentikan pembayaran dan meminta untuk diadakannya pembatalan perjanjian. Ia meminta uang sebesar 8.138.000.000 untuk dikembalikan, namun yang dikembalikan hanya sebesar 3.924.000.000, masih sisa 4.214.000.000. Dan pihak tergugat keberatan mengembalikan uang tersebut kepada penggugat karena uang sebesar 4.254.000.000 merupakan denda keterlambatan penggugat.
Penggugat tidak jadi membeli tanah dari si tergugat, sehingga pihak tergugat menjual tanah tersebut kepada pihak turut tergugat yaitu Ade Amri, dan telah menikmati harga tanah tersebut dari turut tergugat sebesar 10.510.000.000, tapi tetap menguasai uang milik penggugat sebesar 4.214.000.000. Tanah tersebut sebenarnya sudah bukan tanah sengketa lagi, melainkan yang menjadi masalah di sini adalah uang 4.214.000.000 milik si penggugat yang tidak mau dibalikan kepada penggugat oleh tergugat. Hakim menyatakan menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk sebahagian dan menyatakan tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi penggugat. Hakim menyatakan bahwa SPJB yang ditandatangani oleh penggugat dan tergugat pada 9 April 2014 tidak sah atau batal demi hukum. Hakim pun memerintahkan tergugat untuk segera membayar kerugian yang dialami oleh penggugat, yaitu kerugian material sebesar 4.214.000.000 dengan tanpa syarat, dan memerintahkan kepada turut tergugat yaitu Ade Amri untuk tunduk atas putusan dalam perkara akuo. Hakim pun menghukum terbanding semula tergugat atau penggugat rekonvensi dan turut terbanding semula turut tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat sebanding sebesar 150.000. Analisis putusan hakim di Mahkamah Agung. Pembatalan perjanjian jual beli yang dilakukan oleh penggugat terjadi adalah karena luas tanah milik tergugat tidak sesuai dengan perjanjian atau kesepakatan, bukan karena dihentikannya pembayaran pelunasan harga tanah tersebut, namun tergugat menjual tanah tersebut kepada orang lain yaitu turut tergugat yaitu Ade Amri. Sejumlah uang yang telah dibayar penggugat adalah sebesar 8.132.000.000 karena jual beli tidak jadi dilaksanakan. Penggugat meminta uangnya untuk dikembalikan, namun tergugat hanya mengembalikan kepada penggugat uang tersebut sejumlah 3.924.000.000 sehingga masih ada sisa 4.214.000.000 yang belum dikembalikan kepada penggugat. Maka perbuatan tergugat adalah perbuatan melawan hukum. Putusan Yudek Fakti atau Pengadilan Tinggi Jakarta yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan atau undang-undang. Maka permohonan kasasi yang diajukan oleh pemohon kasasi Anggoro Kasianto tersebut harus ditolak, maka pemohon kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi. Kesimpulan pada kasus tersebut yaitu pada pasal 1449 KUH Perdata ada 3 sebab yang membuat perizinan terjadi secara tidak bebas, yaitu yang pertama yaitu paksaan, yang kedua khilafan, yang ketiga penipuan. Yang dilakukan oleh Anggoro adalah penipuan karena Anggoro telah dengan sengaja memberikan keterangan palsu atau tidak benar disertai dengan tipu muslihat untuk membujuk Dita agar Dita mau membeli tanah tersebut. Penggugat dan tergugat adalah jual beli sebidang tanah dan bangunan seluas 612 meter persegi, di mana menurut penggugat bahwa luas tanah setelah diadakannya pengukuran ulang dan dimohonkan izin mendirikan bangunan ternyata luas tanah hanya 482 meter persegi, sehingga ada kekurangan 130 meter persegi. Dan atas kekurangan tersebut, tergugat tidak mau bertanggung jawab sehingga penggugat minta agar SPJB batal dan minta agar uang yang telah dibayarkan kepada tergugat dikembalikan kepada penggugat. Sedangkan menuntut tergugat 1 bahwa penggugat dengan tergugat sepakat membuat dan menandatangani perjanjian jual beli tanah dan bangunan pada tanggal 9 April 2014 dengan luas 612 meter persegi berdasarkan sertifikat hak milik dengan harga jual 11.250.000.000. Sebenarnya pihak tergugat juga mengetahui adanya pemotongan jalan seluas 114 meter persegi pada IMB awal pada saat tergugat membeli tanah tersebut pada tanggal 20 November 2012 tetapi tidak memberitahukan kepada penggugat. Putusan Yudek Fakti atau Pengadilan Tinggi Jakarta yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh pemohon kasasi yaitu Anggoro Kasianto MM tersebut harus ditolak pada permohonan kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi. Saran, dengan adanya pembahasan dan analisis putusan kasus perjanjian
apabila tidak dipenuhinya kata sepakat. Tim penyusun berharap bahwa para pembaca dapat lebih memahami terkait aspek hukum perikatan yang ada pada kasus ini. Tim penyusun memohon maaf jika adanya kesalahan kata. Jika ada saran atau perbaikan yang harus dilakukan pembaca, dapat menghubungi. Sekian, terima kasih.